Kita pasti sering dengar kan ya, angka pengangguran di berita. Tapi, pernah kepikiran nggak apa sih arti angka itu sebenarnya? Ternyata, di balik satu angka simpel itu, ceritanya jauh lebih rumit loh. Soal siapa yang dihitung, siapa yang nggak, dan kenapa. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak. Kalau Anda dengar tingkat pengangguran naik, siapa aja sih yang masuk hitungan? Mahasiswa yang lagi cari kerja paruh waktu, dihitung nggak? Atau mungkin ibu rumah tangga yang pengen balik kerja lagi setelah lama vakum? Gimana? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, jadi gini, untuk ngerti siapa yang nganggur, kita nggak bisa langsung to the point. Kita harus mulai dari gambaran paling besar dulu, yaitu seluruh penduduk di satu negara. Anggap aja ini kayak saringan raksasa, kita bakal filter satu persatu. Nah, ini titik start kita. Populasi. Artinya, ya semua orang, benar-benar semua yang tinggal di dalam wilayah negara itu. Dari bayi yang baru lahir sampai kakek nenek. Dari sini, baru deh kita mulai kerucutkan. Oke, saringan pertama kita adalah usia. Jadi, populasi yang gede banget tadi kita bagi jadi dua kelompok. Di satu sisi ada yang namanya penduduk usia kerja. Biasanya mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, di sisi lain ada penduduk bukan usia kerja. Ya, mereka yang dianggap masih terlalu muda atau mungkin sudah pensiun. Sekarang kita udah punya nih kelompok orang-orang di usia produktif. Tapi, eits, tunggu dulu. Nggak semua orang di kelompok ini otomatis kerja atau lagi nyari kerja kan? Nah, disinilah kita masuk ke konsep kunci berikutnya, yaitu angkatan kerja. Prosesnya bisa kita lihat jelas di sini ya. Dari yang paling atas, total populasi, kita saring jadi penduduk usia kerja. Dari kelompok itu, kita filter lagi jadi angkatan kerja. Dan di dalam kotak angkatan kerja inilah, kita ketemu dua status utama, yang bekerja dan yang, ya itu tadi, menganggur. Nah, ini nih yang paling penting buat dipahami. Bedanya apa sih angkatan kerja sama yang bukan? Kuncinya ada di niat dan kesiapan. Jadi ini bukan cuma soal umur, tapi soal apakah kamu mau dan siap buat kerja. Contohnya gini, seseorang umurnya 30 tahun, usia produktif kan? Tapi kalau dia mahasiswa S3 full time dan emang nggak niat cari kerja, ya dia masuknya bukan angkatan kerja. Dan tahu nggak, di Indonesia soal pekerjaan ini bukan cuma urusan ekonomi loh, tapi ini adalah hak yang dijamin konstitusi kita. Inilah landasan kenapa data-data ini, angka pengangguran ini, jadi isu yang super krusial dan selalu jadi perhatian pemerintah dan kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Setelah kita tahu siapa aja yang masuk hitungan angkatan kerja, baru kita bisa bedah apa sih artinya menganggur itu. Dan ternyata menganggur itu nggak cuma satu macem loh, wajahnya banyak. Jadi, secara resmi, menurut statistik, apa sih yang bikin seseorang dicap penganggur? Ternyata nggak sesimpel bilang, oh saya nggak punya kerjaan. Nah, ini dia definisinya. Seseorang dianggap menganggur kalau dia nggak kerja, tapi, dan ini tapinya besar ya, dia sedang aktif mencari pekerjaan. Kata kuncinya itu aktif. Inilah yang ngebedain penganggur dari yang bukan angkatan kerja. Dia harus beneran usaha, entah itu ngelamar kerja, ikut interview, atau bahkan lagi siap-siap buka usaha sendiri. Cara pertama buat ngenalin jenis pengangguran ini adalah dengan lihat penyebabnya. Kenapa sih orang bisa nganggur? Ternyata ada 4 alasan utama di baliknya. Yang pertama, pengangguran siklis. Gampangnya, ini pengangguran yang ikutin irama ekonomi. Kalau ekonomi lagi bagus, dia turun. Tapi pas ekonomi lagi lesu atau resesi, nah dia naik. Perusahaan kan motong produksi dan akhirnya ya ada PHK. Ini jenis pengangguran yang paling sering kita dengar di berita. Kedua, pengangguran struktural. Nah, yang ini lebih pelik dan solusinya nggak gampang. Ini terjadi karena ada mismatch, ada ketidakcocokan antara skill yang dimiliki pekerja dengan skill yang lagi dibutuhin sama industri. Contohnya, ketika sebuah pabrik beralih ke otomatisasi, pekerja perakitan mungkin jadi nggak relevan lagi. Ini masalah struktur. Lanjut, ada pengangguran friksional. Nah, yang ini unik. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk, malah bisa jadi tanda ekonomi yang sehat dan dinamis. Ini tuh kayak masa jeda singkat pas orang pindah dari satu kerjaan ke kerjaan lain. Ya wajar dong butuh waktu buat nyari info dan wawancara. Itu gesekan alaminya pasar kerja. Terakhir, yang paling gampang ditebak, pengangguran musiman. Ya sesuai namanya, ini ngikutin musim. Contoh klasiknya banget ya, petani yang nunggu musim panen, atau pekerja di sektor pariwisata yang cuma ramai di waktu-waktu tertentu. Di luar musim itu, ya mereka nganggur sementara.
Nah, selain dari penyebabnya, kita juga bisa lihat pengangguran dari kacamata yang beda. Gimana orang ngalaminnya? Karena ternyata situasinya nggak selalu hitam putih. Nggak selalu antara punya kerja dan nggak punya kerja. Ada area abu-abunya. Di sini nih kita lihat lapisannya. Ada pengangguran terbuka, ini yang kita semua bayangin, orang yang benar-benar nggak punya kerjaan sama sekali, tapi ada juga setengah menganggur. Dia kerja sih, tapi nggak full. Entah jam kerjanya kurang banget, atau skillnya nggak kepake maksimal. Freelancer yang lagi sepi job itu contohnya. Terus ada pengangguran terselubung. Kelihatannya sih kerja, tapi sebenarnya nggak produktif. Bayangin aja, kerjaan yang harusnya buat 5 orang, dikerjain sama 8 orang. Yang 3 orang itu kan jadi nggak efektif. Oke, kita udah kenalan sama macam-macam jenis pengangguran. Terus, kenapa sih kita harus peduli? Kenapa ini penting banget? Jawabannya simpel, karena dampaknya itu kemana-mana. Bukan cuma buat orang yang ngalamin, tapi buat kita semua, buat negara. Dampaknya tuh berantai. Buat negara, pendapatan per kapita turun, pemasukan pajak anjlok, pemerintah malah harus keluarin biaya sosial lebih banyak, belum lagi potensi masalah sosial. Buat individunya sendiri, wah beban psikologisnya berat, skill bisa jadi tumpul karena lama nggak dipakai. Jadi ini beneran masalah kita bersama. Nah, inilah alasan kenapa penting banget kita bisa bedain jenis-jenis pengangguran tadi. Karena kita nggak bisa pukul rata solusinya, nggak bisa pakai satu obat buat semua penyakit. Tiap jenis pengangguran itu butuh penanganan yang beda, yang spesifik, yang tepat sasaran. Coba lihat deh gimana solusinya itu dijodohin sama masalahnya. Kalau pengangguran siklis karena ekonomi lesu, ya solusinya genjot ekonomi. Kalau struktural karena skill nggak cocok, ya solusinya adain pelatihan ulang. Pengangguran friksional diatasi dengan informasi yang lebih baik dan musiman dengan memberikan keterampilan alternatif. Kuncinya adalah mencocokkan solusi dengan masalahnya. Sebagai penutup, yuk kita renungkan ini bareng-bareng. Kita baru aja bahas pengangguran struktural karena perubahan teknologi. Sekarang ini, kita lagi ada di tengah-tengah badai perubahan teknologi terbesar sepanjang sejarah, yaitu AI dan otomatisasi. Pertanyaannya bukan lagi kalau, tapi bagaimana? Gimana cara kita memandang pengangguran struktural di era ini? Dan gimana kita nyiapin jutaan orang untuk masa depan di mana pekerjaan mereka sekarang mungkin udah nggak ada? Ini adalah tantangan struktural terbesar untuk generasi kita.